Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita melihat di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, Bapak Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka sering mengeluh dan memberontak melawan Tuhan dan Musa. Di tengah pemeliharaan Tuhan, mana, air, dan daging yang diberikan setiap hari, mereka justru berkata, kami muak dengan makanan yang hambar ini. Karena dosa dan ketidaktaatan itu, maka saudara, Tuhan menghukum mereka dengan ular-ular tedung yang mematikan. Namun ketika mereka menyesal dan memohon ampun, Tuhan beranugerah. Ia memerintahkan Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Siapapun yang memandangnya akan hidup. Bapak Saudara, ular tembaga itu melambangkan kasih karunia Tuhan. Melalui kisah ini kita diteguhkan bahwa di tengah hukuman sekalipun ada jalan keselamatan yang disediakan bagi mereka yang mau percaya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, Yesus menjelaskan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya mendapat hidup yang kekal. Saudara terkasih, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan kita. Ia menjadi tanda keselamatan yang harus kita pandang setiap hari, bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan iman yang percaya pada pengorbanannya. Dan ketika kita memandang salib Kristus, kita menemukan pengampunan, pemulihan, dan hidup baru oleh karya Roh Kudus. Karena itu saudara, mari kita merenungkan. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering mengeluh dan tidak puas seperti bangsa Israel dahulu? Ataukah kita belajar bersyukur melihat kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita? Saudaraku, jika hidup kita terus diubahkan oleh kasih Kristus, orang lain pun akan melihat terang itu melalui sikap dan perkataan kita. Mari, mulai hari ini kita menatap kepada salib Kristus, sumber kehidupan, pemulihan, dan kasih yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.